Gitu semuanya. Pagi. Nah, lalu yang datang siapa ini? Minggu kemarin yang hadir pada kebaktian jam 7 pagi. Pergi ke desa, pergi kemana? Ke Batu, ya, jalan-jalan. Nah, yang hadir tetap bersukacita, yang enggak datang juga bersukacita kemarin ya. Bersama Yesus dimanapun kita bersuka cita. Nah, pagi hari ini adik-adik semua sangat senang, adik-adik semua wajahnya senang. Senang apa sedih? Senang. Kalau senang nyanyinya kecil apa besar? Besar. Ya. Siapa yang sudah makan? Nah, ya gimana mau besar nyanyinya saya belum makan. Gak apa-apa ya. Walaupun belum makan, semangat dan memuji Tuhan dengan suara yang gembira. Nah, hati kita yang terutama. Kalau kita datang sama Tuhan, hati kita yang terutama ya. Tadi pagi bangun pagi tuh, yang membuat kamu bangun, aku mau ke gereja. Hatinya apa kakinya? Yang mau ingin ke gereja itu hatinya apa kakinya? Hati, ya hatinya. Aku mau ke gereja. Saka juga gitu. Ayo dek, kita ke gereja yuk. Nah, langsung cepat-cepat mandi. Nah, kita mau memuji nama Tuhan ya Kak ya. Nah, hatiku penuh nyanyian. adik-adik bisa bangkit berdiri biar pagi-pagi ini tetap semangat gitu. Hatiku penuh nyanyian. Pegang hatinya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku lagi. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi hatiku. Hatiku penuh nyanyian. Pegang hatinya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Oh, dialah Raja. Sekali lagi Kak ya. Hatiku penuh nyanyian. Suara. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku lagi. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Oh, dialah Raja. Oke. Hafal ya lagunya, Dek? Enggak tahu. Oh, gampang gitu. Oh ya, oke. Nanti minggu-minggu berikutnya lebih pintar lagi ya. Doa dulu. Yuk, kita sebelum kita teruskan ibadah kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa dulu. Lipat tangan semua, karena berdoa itu kita berbicara dengan Tuhan. Penuh dengan hormat.
kita berdoa. Gak ada yang menoleh kanan kiri, karena kita mau berbicara dengan Tuhan, menyerahkan seluruh ibadah kita, supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik kepada kami anak-anak yang kecil ini, dari rumah sampai di sini dengan penuh sukacita, dengan selamat. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang mau membawa kami ke sekolah minggu untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati mama papa kami ya Tuhan. Tuhan, kami anak-anak yang kecil ini juga mau belajar untuk terus dan terus memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kak, kalau dulu kecilnya kita ya seperti adik-adik itu, waktu kecil diajari jalan, jatuh, aduh kesandung nangis. Ayo berjalan lagi, jalan yuk. Jalan lagi, kesandung lagi, duk. Waduh nangis lagi. Besoknya diajari, akhirnya bisa jalan dengan lancar. Ya, sama kita semua mulai dulu mau bisa jalan itu pasti jatuh, tambah besar, akhirnya kakinya semakin kuat. Kak, kita mau nyanyi bertambah-tambah dalamnya. Ayo bangkit berdiri lagi. Kita nanti pakai gerakan nih. Yuk. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Ulang nih. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Oke. Bertambah-tambah dalamnya ke bawah ya, bertambah-tambah lebarnya berputar, bertambah-tambah tingginya meloncat. Ya, oke, ayo Kak. Bertambah-tambah dalamnya, Muter-muter. bertambah-tambah lebarnya, Bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah, muter-muter. Bertambah-tambah, loncat tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Mereka belum tahu Kak. Bu Lina mengelilingi nggak bisa gini ya. Ayo Kak sekali lagi kita berlatihan yuk. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, muter-muter lebarnya, bertambah loncatnya, kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya, nyentuh tanah, lebih laut,
muter-muter mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalammu. Iya, terima kasih adik-adik semua, silakan duduk. Iya, Bu Lina mau tanya, dalamnya kasih Yesus sama kita berapa? Ayo pilih, 50, 75, atau 100? Sebelah sini 100. Bu Lina ulang lagi, kasih Yesus kepada kita dipilih 50, 75, apa 100? 100. Suaranya laki-laki tambah lembut, 100. Nek perempuan 100 gitu. Bareng-bareng yuk, kasih Tuhan Yesus kepadaku 100. 1, 2, 3. Kasih Tuhan Yesus kepadaku 100. Iya, jadi dalam, tinggi, luas, jadi semuanya. Ya Kak ya, indah ya kasih Yesus. Selanjutnya kasih persembahan. Aku cinta kamu, kamu cinta aku, Yesus cinta kita semua. Loh, kan ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak kecil. Iya, Yesus sayang semua ya. Yesus sayang semua. Kak, lagu apa sih yang mau kita nyanyikan? Kok bisa cinta ya? Lagu apa Kak? Lagu Yesus cinta semua anak. Tahu lagu gak? Tahu semua gak lagunya? Yesus cinta semua anak. Tahu? Wih, tahu. Pintar. Kalau tahu berarti suaranya lebih besar, lebih tinggi dari Bu Lina. Yuk sama kakak. Yuk. Ayo berdiri. Berdiri. Yesus Cinta semua anak, semua anak di dunia. putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kak, hari ini ada semua loh di situ. Makanya kalau kulitnya putih bersyukur, kalau kulitnya hitam ya bersyukur. Karena apa? Semuanya Tuhan cinta. Ayo sambil nyanyi, Yesus cinta anak-anak. Pas putih, kejar temannya yang putih ya. Saya gitu ya. Pegang ya, dipegang. Bisa pegang Kak? Oh nggak bisa ya? Oke nanti aja. Yuk kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Cinta semua anak di dunia. Lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Terima kasih. Ya, kita semua dicinta Tuhan. Ayo silakan duduk, boleh duduk. Iya, lagu kita hari ini enak ya. Tadi cintanya sama kita 100%. Tapi sekarang dikatakan bahwa sayangnya cintanya semua anak. Ya, yang kecil, yang besar, yang kurus, yang gendut. Semua dicinta Tuhan. Ya, kita siapkan persembahan kita. Ya. Oh, firman dulu. Oh. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, dan yang kita harapkan ada sukacita di dalamnya. Nah, untuk itu kita akan memuji Tuhan.
Oh nanti. Oh ya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Yuk lipat tangan semuanya. Kakak yang berdoa. Mari kita semua bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, sertai kami agar kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dan sertai kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Semuanya siapkan hatinya, dengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau bawa firman Tuhan ya? Kak Era, tahu aja ya. Siapa namanya? Sama-sama panggil. Kak Hera, 1, 2, 3. Kak Hera. Halo, selamat pagi semuanya. Kok lemes sih? Coba diulangin dong. Selamat pagi semuanya. Ya, semangat ya. Kita harus lebih semangat lagi karena Tuhan sudah selalu menyertai kita, ya. Nah, tadi sudah memuji Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada yang bawa Alkitab? Ada ya? Ya, yang kelas besar bawa Alkitab semua kan? Oke, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, yaitu Samuel mengurapi Daud. Diambil dari firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 ya. Nah, minggu lalu kita sudah dengarkan firman Tuhan mengenai siapa ya yang tahu? Enggak masuk, oke. Ya, jadi kemarin minggu lalu itu mengenai Bapak Samuel yang terpanggil, yang dipanggil Tuhan menjadi Nabi Tuhan. Ya, masih ingat ya? Tahun-tahun lalu, iya dipanggil Tuhan Samuel, Samuel. Masih ingat ya? Nah, sekarang ceritanya Samuel sudah dewasa, Samuel sudah tua ya. Saat Samuel sudah tua itu ada satu raja, yaitu raja pertama Israel. Siapa yang tahu? Oh, raja pertama Saul ya. Raja pertama Israel adalah Raja Saul. Ya. Saul dipilih Tuhan. Tapi lama-kelamaan Saul menjauh dari Tuhan, tidak taat sama Tuhan, sehingga Saul ditolak sama Tuhan. Ya, nah Samuel dipilih sama Tuhan menjadi nabinya. Tuhan berfirman sama siapa? Samuel. Ya, katanya Samuel, kamu coba cari Raja Israel kedua. Duh, kok sudah tahu? Iya. Nah, Daudnya udah dewasa apa masih kecil? Iya, Faro. Daudnya udah besar, sudah dewasa atau masih kecil? Nah, belum tahu ya. Jadi nanti dengerin lagi. Oke, kayak siapa ini? Kayak ya, masih kecil imut-imut. Ya. Nah, suatu ketika Samuel
disuruh Tuhan pergi ke kota Betlehem ya. Mengutus Nabi Samuel mencari seorang raja Israel kedua ya, karena Tuhan sudah menolak Raja Saul. Kemudian pergilah Nabi Samuel ke kota Betlehem. Ngapain? Mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Ya. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai dan anak-anaknya laki-laki, ya. Anaknya laki-laki itu, anaknya Bapak Isai itu berapa orang ya? Nah, belum tahu ya. Loh, sudah disebutin di situ. Sudah ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, yang diperkenalkan Bapak Isai ada 7. Ya, sebentar. Tuhan suruh Samuel cari raja yang menggantikan untuk Raja Saul. Kira-kira anak-anak tahu nggak sih kriteria jadi raja itu apa ya? Pintar, benar? Kenapa? Dilihat dari hati, terus pintar. Tapi kalau rajanya lemah nanti gimana prajuritnya? Disertai Tuhan. Iya, tapi kalau orang biasanya kalau kita cari pemimpin, misalnya nih di sini yang jadi ketua kelas kira-kira siapa ya? Caroline? Faro? Oh, gantian, boleh. Ya, kriterianya harus jadi bagaimana Caroline kalau mau jadi ketua kelas? Harus tegas. Tertib. Nggak boleh telat-telat, bener ya. Kalau sudah kita mau niatnya mau ke gereja, mau beribadah, jangan telat. Ya, iya kita usahakan minggu depan nggak telat lagi kok ya. Kira-kira yang pintar, yang kaya, yang cantik. Kalau cantik kan nanti kita seneng. Iya, itu menurut manusia ya, apa yang dilihat ya. Nah, kemudian Bapak Samuel mengundang Bapak Isai, dia perkenalkan itu ya anak-anaknya. Wah, anak-anaknya ini tinggi, tegap, kira-kira Tuhan memilih ini enggak ya, gitu ya. Badannya gagah. Seorang raja itu kan harus kuat supaya memimpin suatu kerajaan besar, banyak orang. Nah, kalau misalnya nggak kuat prajuritnya nanti lemas dong. Ya, yang kuat, gagah. Kira-kira Samuel sudah milih nih. Anak yang pertama kok kelihatannya gagah ya, besar ya. Coba kita tanya Tuhan, kira-kira Tuhan memilih ini kira-kira Tuhan urapi enggak ya? Tidak, aku menolaknya. Loh, anak yang kedua lewat lagi di depan Samuel. Bukan, anak ketiga, ini tampan nih orangnya. Cakep loh. Ya, kayak siapa? Kayak anak-anak di sini loh, cakep-cakep. Seneng lihatnya manis-manis. Ya Kak ya, Kak Jesi jadi ya seneng ya melayani ya, anak-anaknya lucu-lucu. Ya, terus wah sudah 7 anak semua lewat. Apa kata Samuel, apa kata Tuhan? Tidak. Kata Samuel, ini semua toh anakmu? Kepada Bapak Isai. Oh, aku punya anak satu lagi, anaknya yang bungsu, anakku yang bungsu, tapi masih berada di
ladang ya untuk kambing domba, jaga kambing domba. Oh, ya sudah, panggilkan. Aku mau lihat, katanya begitu ya. Berarti Tuhan berfirman, jangan melihat rupa, jangan melihat tampak yang ada di depan mata, ya. Bukan itu Tuhan pilih, ya, seperti kakak-kakaknya nih yang besar, gagah, tinggi, tapi ternyata bukan, ya. Kemudian anak bungsu, siapa tadi namanya? Daud, ya, sedang mengembalakan kambing domba dipanggil, ya. Kemudian Daud ini seperti apa ya? Wah, Daud itu matanya indah, badannya kecil karena dia anak bungsu masih kecil, ya. Pipinya merah, merona, lucu, gemes, ya kan? Ya. Lalu Tuhan berfirman apa? Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Oh, ternyata Tuhan pilih Daud, ya. Nah, itu Bapak Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu Daud, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Jadi orang-orang yang seperti gambar ini selanjutnya, Kak. Ini gambar orang-orang kalau dari penampilannya. Yang pertama itu, ototnya kelihatan, ya, besar, ngangkat beban kuat. Orangnya yang seperti apa itu? Kuat. Lalu yang sebelahnya cantik. Iya, rambutnya lebat, parasnya wajahnya cantik. Nah, ini orang yang cantik. Terus ada orang yang pintar. Wah, kalau pelajaran, nilainya bagus-bagus. Cepet lagi, selesai. Wah, pinter. Kira-kira apakah kriteria ini seperti ini? Yang mana yang dipilih Tuhan? Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Apakah yang punya banyak duit? Kaya? Atau yang jago berkelahi? Jagoan? Atau yang tinggi? Seperti siapa tuh yang tinggi melawan Daud? Goliat. Goliat ternyata juga bisa dikalahkan Daud, ya, walaupun dia tinggi besar, tetapi Tuhan menyertai Daud, ya. Bukan, ya, tidak ada satupun yang seperti yang dipilih manusia itu yang dipilih Tuhan, ya. Tetapi Tuhan selanjutnya, Tuhan melihat hati bukan penampilan. Coba dibaca. Tuhan melihat hati bukan penampilan. Jadi kalau kelihatan penampilannya cantik, penampilannya pintar, penampilannya kuat, gagah perkasa, belum tentu yang Tuhan pilih. Yang Tuhan tahu adalah sampai ke dalam-dalamnya, yaitu hati kita. Kenapa sih Tuhan memilih Daud? Ayo. Hatinya baik. Terus kalau hatinya baik berarti Daud setiap harinya seperti apa ya? Kenapa? Bertanggung jawab. Terus berdoa setiap hari. Terus membaca Alkitab. Wah, kira-kira anak-anak di sini melakukannya enggak ya? Oh, hebat semua Bu Lina ya. Mereka ini adik-adik ini semua, anak-anak semua membaca firman, berdoa, ya, dekat sama Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan
perintahkan anak-anak lakukan, yaitu apa aja? Berbuat baik, ya menolong orang tua, menolong teman, menolong saudara terlebih dulu ya, karena ada di rumah ya. Terus apalagi ya, kira-kira Daud kok dipilih Tuhan jadi raja, masih kecil loh. Tapi imut-imut, lucu gitu ya, merah-merah. Kenapa ya? Iya, kenapa ya? Kira-kira apa lagi ya? Apalagi ya kira-kira ya? Ya, taat kepada Tuhan, yaitu Daud itu mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Slide selanjutnya. Bagaimana dengan kita? Ya, anak Tuhan berteman dengan siapa saja, tidak menilai dari penampilan seperti lagu tadi ya. Walaupun kulitnya berbeda, ada putih, ada kuning, ada hitam, tapi kita tidak boleh memilih-milih teman. Ya, seperti Tuhan, tidak pilih-pilih, semuanya indah, ya, semuanya Tuhan cinta. Seperti lagu tadi, benar ya? Benar enggak? Benar ya? Nah, jadi kalau kita enggak boleh pilih-pilih, misalnya kalau kita kita ada kekurangan, misalnya teman-teman kita bilang, ih kamu badannya seging sih, ih kamu kok badannya gemuk sih, gitu ya. Kamu kok jelek sih? Nah, apakah kita merasa sedih? Sedih. Oh, sering begituin. Terus apa yang kita lakukan? Diam aja. Ada lagi? Iya, kita berdoa sama Tuhan ya. Tuhan tolong supaya teman kita itu enggak membeda-bedakan teman, supaya dia tahu bahwa anak-anak Tuhan itu ciptaannya Tuhan, semua sama, semua indah di mata Tuhan ya. Jadi kita pun tidak boleh mengejek teman ya, membuli teman. Boleh enggak sih? Enggak boleh ya. Kita harus menyayangi, menolong teman. Jadi Tuhan itu tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati ya. Walaupun ada orang ya, dia senangnya berbuat dosa gitu ya. Apakah kita iri? Tidak boleh ya, tapi kita harus dekat sama Tuhan ya. Kita tidak boleh marah sama orang, kita harus saling mengasihi ya. Tuhan suka anak-anak yang baik ya, hatinya baik, rajin berdoa, taat orang tua dan Tuhan, melakukan firman Tuhan ya. Ya, seperti Daud ini mengandalkan Tuhan ya. Dia itu Saul itu kenapa sih ditolak Tuhan? Dia tidak taat sama Tuhan ya. Dia selalu mencari-cari alasan kalau dia itu salah. Dia tidak mau bertobat. Jadi Tuhan tolak. Jadi Tuhan suruh Samuel ganti raja. Dipilihlah Daud ya. Nah, kita lanjut ke ayat hafalan kita. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita baca sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, ya. Itu alasannya kenapa Tuhan memilih Daud, ya, karena hatinya Tuhan tahu, ya. Anak-anak di sini juga Tuhan tahu hatinya anak-anak, ya. Kita selalu bersukacita karena Tuhan beserta kita, ya. Apakah ada yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Oh ya, coba ditayangkan Kak, bagus. Adakah ayat hafalan minggu lalu? Enggak ada? Oke. Caroline tahu? Apa itu? Katanya enggak masuk. Oh begitu, pinter ya. Ya maju. 1 Samuel, 1 Samuel tadi sudah ditulis, tapi apa? Kayaknya coba lihat lagi deh. Ya. Ada yang tahu? Mengenai kemarin minggu lalu Samuel yang tidak tahu Tuhan panggil itu loh. Apa itu isinya? 1 Samuel 3 ayat 4. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Ya Bapa. Ya. Ada lagi? Faro bisa? Satu Samuel 3 ayat 4. Lalu ia berkata, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Coba diulangi lagi. 1 Samuel 3 ayat 4. Lalu Tuhan berkata, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, ya Bapa. Oke, terima kasih. Oh, ada lagi? Ya, Shina. Satu Samuel 3 ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel, 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 dan ia menjawab, ya Bapa. Samuelnya 2 kali ya. Oke, lanjut. Feren, terakhir ya. 1 Samuel 3 ayat 4. Aku Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Oke, ya. Kita udah hafal belum ayat hafalan minggu ini? Ada yang hafal? Yuk kita baca sama-sama ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1. Mana suaranya Nana? Yang keras. Oh, kurang sama-sama ya. Sekali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Ulang.
Sama-sama ya. Yuk. Jangan ada yang nulis. Kita baca dulu biar hafal ya. 1, 2, 3. Oke, itu untuk minggu depan ya, dihafalkan. Oke? Ya, sekarang kita mau berdoa, ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di sorga, terima kasih kalau pada kesempatan ini Tuhan kami mendengar firman-Mu. Kami mau seperti Daud ya Tuhan, yang Tuhan pilih supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan setiap yang difirmankan Tuhan. Tuhan tolong kami di setiap kegiatan kami Tuhan, di dalam sekolah kami, di dalam lingkungan kami berteman. Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami dan Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu supaya selalu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan dan melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Bu Era kembalikan ke Bu Lina dan Kak Jenny. Terima kasih Kak Hera, firman Tuhan yang disampaikan. Yuk, tadi intinya bahwa Daud itu dipilih, dilihat bukan dari penampilan, bukan kepintaran, bukan kekuatan, tapi karena apa? Loh, karena apa? Hati Vero, jawabannya bagus tapi sikapnya enggak bagus. Ayo, yuk kita nyanyikan Kak sekali lagi hatiku ya. Istimewa ya. Oh, karena hati kita lagu istimewa atau persembahan. Itu lagunya. Oh, lagunya. Nah, kita nyanyikan dulu Kak sekali hatiku. Tadi hatiku penuh nyanyian ya. Semua ya, hati ditunjuk hati di sini di dada ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku. Ya, semua nanti ya. Ayo Vero sama hatiku penuh nyanyian semua. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Pegang hatinya. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Yuk. Ayo Kak, selanjutnya acaranya. Adik-adik semua udah nyiapin persembahan belum nih? Udah. Ya. Tapi sebelum itu yuk kita nyanyiin sama-sama. Apa nih Kak? Aku bawa, aku berikan. Ya. Ayo suaranya dikeluarkan ya. Jangan disimpan suaranya. Suaranya dari siapa? Loh, nggak ada suaranya. Suara kita ini dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan. Kalau kita suaranya serak enak enggak? Kalau batuk-batuk enak enggak? Nah, karena itu sekarang kita sehat, kita puji Tuhan dengan suara yang indah. Yuk Kak. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jadi
bisa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, Terimalah ya Tuhan. Sekali lagi semua. ayo nyanyi sama-sama. Aku bawa, aku berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, Malah ya Tuhan. Yuk kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang indah di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kalau berdoa semuanya tertib, nggak ada yang bicara, nggak ada yang melihat kanan dan kiri, karena kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan bukan melihat dari apa yang kami punya, kepintaran kami, kegagahan kami, semua yang ada pada kami bukanlah sesuatu yang harus kami banggakan. Karena kami tahu Tuhan melihat hati kami. Karena itu Tuhan, kami anak-anak-Mu yang masih kecil, biarlah belajar untuk mencintai sesama, tidak membeda-bedakan siapa mereka, seperti lagu yang sudah kami nyanyikan. Tuhan cinta semua anak yang putih, kuning, dan hitam. Hari ini kami tahu bahwa hati kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dengan senang hati kami datang pagi ini kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, ajari kami, tolong kami anak-anak-Mu agar hati kami setiap hari memikirkan, melakukan hal-hal yang baik. Karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan, sebagian dari berkat-Mu kepada orang tua mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati ini menjadi dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu ini, bermanfaat untuk hal-hal pelayanan Tuhan. Engkau berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, agar hari-hari ke depannya kami semakin bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Adik-adik dengarkan, telinga gunanya untuk apa? Nah, pasti mulai sekolah PAUD kecil sudah tahu ya, telinga gunanya untuk mendengar. Ini Bu Lina cerita ini, cerita singkat ini. Ini kakak ini dulu seperti kalian, guru anak sekolah minggunya Bu Lina kecil-kecil gini. Sekarang bisa melayani. Nanti semuanya bisa seperti kakak ini ya. Kakak ini kakak beradik. Oh, bukannya. Oh, kembar. No, sama-sama melayani Tuhan. Puji Tuhan, ya. Kita senang semakin banyak melayani Tuhan. Nanti adik-adik juga seperti itu ya, Karolin ya. Oh, senang deh sama Saka bisa. Amin. Sama yang lain semua ya. Anak-anak Tuhan luar biasa. Yuk, Kak, nyanyi apa kita, Kak? Nyanyi Ku Istimewa. Wih, Teman-teman merasa nggak nih istimewa di mata Tuhan? Iya, hari Istimewa ini, nggak? Istimewa. Aku tahu Kak, hari ini aku istimewa. Yuk Kak, nyanyi kita Kak. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Ku katakan
dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Waktu tulisannya baru keluar. Ya, kita latihan sekali lagi ya. Tahu kan lagu ini? Tahu ya? Oh belum, ya belajar kita yuk, semuanya belajar. Belajar ya nyanyi walaupun belum tahu. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia hadir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Iya, terima kasih Kak. Kita dapat lagu baru atau lagu yang lama tapi nggak sering dinyanyikan ya. Nah hari ini kita adalah anak-anak yang istimewa. Katakan aku istimewa. 1, 2, 3. Aku istimewa. Lagi kurang kencang. Aku istimewa. Iya, jadi hari ini adalah anak-anak yang istimewa. Kenapa sih? Kalau anak-anak lain boleh di luar sekarang, kita bersyukur, kita bersenang-senang bersama Tuhan. Enggak ada yang dengar suaraku. Kita bersenang-senang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Nanti minggu depan, tadi kan jawabannya sama Kak Hera, ayo seorang pemimpin bagaimana? Bertanggung jawab, nggak boleh terlambat. Wah, harus rajin, harus taat baca Alkitab. Nah, karena kita istimewa, kita belajar untuk melakukannya. Yuk, lagu terakhir. Lagu buat penutup. Kita akhiri ibadah kita. Vero, kok jalan-jalan nak? Yuk, kita akhiri ibadah kita. Doa tetap ditutup oleh Kak Hera. Menutup doa, kita nyanyikan Bapa terima kasih. Oh, ada yang ulang tahun. Ya, siapa yang mau ulang tahun? Sini nak, di depan. Sini sayang. Nah, karena kita masih baru bertemu, nama-namanya belum hafal ini Bu Lina. Namanya siapa sayang? Feren ya. Nah, Feren usianya ke berapa? Ke 10. Ke 10. Coba saya angkat jarinya 10. Semua angkat jari tangannya berapa? Yang tinggi. Yang tinggi sekali. Usia 10 banyak apa enggak? Banyak, jawabannya banyak. Nah, Feren waktu 1 tahun ke belakang, Feren merasakan kasih sayang Tuhan apa enggak? Iya. Iya, misalnya apa, Dik? Kalau lagi sedih dihibur. Oh iya, ternyata Feren juga pernah sedih. Siapa di sini yang pernah sedih? Terus yang menghibur siapa? Amin. Yuk, kita akan nyanyikan Happy Birthday ya sama Feren. Semoga tahun ke depan semakin merasakan penyertaan Tuhan, semakin pintar, semakin baik di hadapan Tuhan. Ya. Ya. Happy birthday to you semua.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, mari kita selamat ulang tahun Feren. Semoga sehat-sehat, tambah pintar, semakin mencintai Tuhan Yesus. Kak Vera. Nyanyi dulu Bapak terima. Duh, terakhir itu. Terakhir. Ya. Nah, saatnya kita mau pulang. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya. Tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, sertai kami mau pulang, Engkau yang minggu depan menyampaikan kami ke tempat ini kembali. Tuhan, kami berdoa juga buat teman kami Feren yang berulang tahun minggu lalu minggu ini. Tuhan yang berkati setiap perkembangannya Tuhan, supaya Feren menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan menjadi berkat buat sesama. Feren menjadi anak yang pintar, anak yang bertanggung jawab, anak yang Tuhan pilih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau berkati setiap kami, papa, mama, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kita kasih salam yang di rumah juga ya. Ya, selamat hari Minggu. Hadap ke depan, ke kamera semua ya. Ya, Tuhan berkati. Sampai minggu depan. Ya. Jangan pulang dulu ya, kita